Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari seiman, sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sesuatu hal yang menjadi alasan mengapa bangsa ini sulit maju dalam perspektif Islamic philosophy. Kalau kita perhatikan sekilas, ada banyak faktor penyebabnya dan semua itu cukup kompleks dipahami. Tetapi jika kita perhatikan secara mendalam dan seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, supaya lebih mudah dipahami, sebenarnya hanya ada dua faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, kekuasaan sebagai ulil amri belum menjalankan prinsip amanat konstitusi yang menjadi ruh dan jasad bangsa ini secara maksimal, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Hal ini terbukti dengan IQ nasional rata-rata bangsa ini yang berada di bawah standar menurut hasil survei internasional. Begitu pula dengan angka stunting yang cukup tinggi. Yang kedua, sebagian para tokoh agama atau ulama sebagai pewaris para nabi tidak benar-benar menjalankan prinsip dakwah yang diajarkan Rasulullah, yaitu memberantas kejahiliaan atau kebodohan dan menyempurnakan akhlak. Karena mereka hanya menyebarkan dakwah secara doktrin, tetapi tidak mengajarkan umat untuk bernalar kritis, atau bahasa agamanya sekedar berdakwah bil hukmi, bukan dakwah bil hikmah. Sementara Muslim menyumbang jumlah mayoritas di republik ini, yang itu berarti menyumbang defisit IQ nasional paling besar. Sebagian besar para tokoh agama berdakwah sekedar untuk menghitung jumlah amplop, bukan mengedepankan nilai kebenaran yang menjadi prinsip utama. Parahnya, bukan hanya terjadi pada tokoh agama biasa, bahkan tidak sedikit para akademisi Muslim kampus sebagai elit intelektual justru mengejar titel akademis sekedar untuk kenaikan jabatan dan fee, bukan untuk semata-mata memperdalam ilmu pengetahuan agama. Begitu pula gelar agama dan jabatan akademis justru hanya dijadikan alat untuk menjustifikasi kebenaran dan menghidupkan budaya feodalisme yang dibungkus dengan sopan santun. Beberapa pesantren tradisional dan kampus misalnya, seorang pelajar tidak boleh memberikan pertanyaan kritis kepada ustaz atau dosen, karena semakin tajam pertanyaan itu, semakin dianggap tidak sopan. Seperti kata Bung Rocky, sopan santun itu adalah kemunafikan dalam politik, dan faktanya ini juga terjadi dalam cara umat Islam kita beragama saat ini. Tepatnya, kemunafikan yang dibungkus dengan sopan santun atau adab dalam agama yang dipahami secara dangkal. Di satu sisi, jiwa materialis para tokoh agama ini bisa mengikis spiritual dan etika beragama dan berbangsa. Di sisi lain, sistem feodalisme yang dipraktekkan juga membunuh nalar kritis atau dialektika yang menjadi semangat tumbuhnya ilmu pengetahuan. Jiwa materialis dan feodalis yang menggerogoti sekaligus para tokoh agama ini sangat menghambat kemajuan beragama dan berbangsa. Jadi, jika dilihat secara keseluruhan, sekali lagi, dua poin yang menjadi penyebab bangsa ini tertinggal, yaitu baik kekuasaan maupun tokoh agama atau ulama belum mencerdaskan bangsa ini secara maksimal, yang menyebabkan hilangnya nalar kritis dan tumbuhnya feodalisme dalam cara beragama dan berbangsa. Yang kedua, etikabilitas yang hilang karena jiwa materialis para elit politik maupun para tokoh agama. Dalam sejarah misalnya, ada banyak kasus revolusi dunia yang sebenarnya tumbuh dari semangat nalar kritis dan etikabilitas. Tetapi ada dua kasus yang cukup mewakili, yaitu dari negara sekuler seperti Prancis dengan ide kesetaraan dan negara Iran dengan revolusi Islam Iran
oleh gerakan tokoh Imam yang adalah pakar filsafat. Beliau hidup dengan etikabilitas yang tinggi, penuh kesederhanaan, dan yang pasti dia sosok yang punya nalar kritis yang kuat, yang mampu menggerakkan rakyat. Kalau kekuasaan sebagai ulil amri belum mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, paling tidak sebagai tokoh agama atau ulama sebagai pewaris para nabi harusnya jadi pencerah umat, bukan malah menjadi agen pengobar api perpecahan umat atau rakyat. Karena bangsa ini hanya akan ada perubahan ke arah kemajuan dengan pikiran kritis, karena hanya rakyat yang berpikir kritis yang mengobarkan persatuan, karena mereka pasti bisa melihat persamaan dalam kondisi bangsa yang multikultural seperti Indonesia ini, yang sangat potensial jadi alat perpecahan kepentingan golongan. Karena kekuasaan yang zalim atau otoriter pasti tidak akan betah dengan rakyat yang berpikir. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.